Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah SD se-Kabupaten Majene, kemudian Bapak Ibu dari Pondok Pesantren. Siogianya Pak, ada 7 pesantren yang kita undang tapi masih dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di Aula Tamajaran DPP Kabupaten Majene. Salam dan salawat atas junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir di kegiatan Sekolah Sehat kerjasama dengan Unilever dan YPN Yayasan Peduli Makassar untuk kegiatan Sekolah Sehat di Kabupaten Majene. Jadi kembali kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kemarin Pak agak kontroversi Pak mengenai Unilever kemarin Pak Sekda. Cara kegiatan kita hari ini Sekolah Sehat kerjasama dengan Unilever dan YPN. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah se-Sulawesi. Jadi semua Sulawesi ikut. Untuk Sulawesi Barat ini akan ada perwakilan nanti yang akan mendapatkan pemenang, di mana insya Allah akan kita umumkan di Januari Bapak Ibu sekalian. Sebentar ada Pak Ibe juga yang akan menjelaskan secara detail seperti apa nanti penilaian untuk sekolah saat ini. Jadi untuk sambutan pertama, mohon izin Pak Sekda, kami persilakan Pak Sekda untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diwakili Pak Kasih Kurikulum Pak Sarmin. Yang saya hormati sponsor kegiatan dari Yayasan Peduli Makassar, selamat datang Pak di Majene. Yang saya hormati aktivis lingkungan Pak Aslan, Bapak Ibu segenap para kepala sekolah, kepala madrasah ibtidaiyah, pesantren yang semua saya banggakan, saya cintakan, saya cintai, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau absen dulu supaya kelihatan ini, karena masih ada kursi yang kosong kelihatannya. Saya absen dulu untuk kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan SD, angkat mohon. Turun. Kemudian yang di bawah Kementerian Agama, saya mau cek dulu apa ada atau tidak, madrasah al-ibtidaiyah belum? Atau pesantren? Ada pesantren? Dari pesantren mana Pak? Salubulum. Oh, Darul Ulum. Darul Ulum berarti ini SD ya, madrasah masuk kategori madrasah ibtidaiyah. Begitu Pak ya? Oh, berarti paling ujung perbatasan Mampi dari Malopi, Bapak Malopi. Ada? Belum sempat hadir. Ya, saya ucapkan terima kasih wabil khusus ini yang pejuang-pejuang dari jauh. Apa nama siri tahu yang jauh saja datang. Saya khawatir yang dari Salempa dan sekitarnya tidak datang. Hadir ya? Hadir. Rasa-rasanya saya pertama kali ini ketemu secara langsung dengan Bapak Ibu para kepala sekolah atau yang mewakili. Maka kesempatan yang baik ini saya ingin menitipkan beberapa pesan-pesan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta harapan-harapan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Saya mulai dari pelaksanaan kegiatan ini. Saya mendapat informasi bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan di Kabupaten Majene pada tahun 2017 Pak ya? 2017, dan menghasilkan sekolah yang dianggap juara dalam hal
Nah, saya mewakili Bapak Bupati dan Pak Wakil ingin mengapresiasi langkah kita, utamanya para penyelenggara, untuk melaksanakan kegiatan ini, karena sesungguhnya kegiatan ini adalah bagian dari visi misi Bapak Bupati Majene, yaitu visi unggul. Visi unggul ini kalau kita breakdown, itu dua substansinya. Pak Bupati punya cita-cita yang dituangkan di dalam RPJMD. Saat ini Majene itu termasuk kategori yang manajemen pemerintahannya berbasis elektroniknya terbaik di Sumbar. Itu salah satu komponen. Nah, yang kedua adalah unggul sumber daya manusianya. Nah, di sini kita masuknya keunggulan sumber daya manusia harus yang terbaik, unggul, tidak seperti itu mindsetnya. Karena kalau mau merubah 5 tahun pendidikan, ya, dari dulu sejak otonomi, sejak reformasi, bahkan sejak Orde Baru, reformasi, otonomi daerah, reformasi, problem pendidikan tidak pernah tuntas. Selalu masih ada masalah. Jadi kita tidak akan menyelesaikan persoalan pendidikan dengan hanya 5 tahun. Tetapi bagaimana loncatannya? Ada perubahan-perubahan loncatannya, itu yang kita lihat. Definisi unggul yang ingin diharapkan oleh Pak Bupati, termasuk di bidang, ya, pendidikan dasar ini. Bagaimana kemudian merubah mindset yang sudah ada selama ini. Mindset apa itu yang kita merubah? Bahwa sesungguhnya sekolah ini hanya tugas dari kepala sekolah dan guru, bukan tugas masyarakat. Ini salah satu mindset yang harus transfer knowledge, mengajarkan, tapi tidak memperhatikan interaksi kesehatan lingkungan, kesehatan anak-anak dan sebagainya. Ini yang harus dirubah. Sehingga sekali lagi kegiatan ini sangat mendukung visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Majene. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan sekolah sehat ini tentu besar harapan kami. Ya, biasanya kan yang disembunyi-sembunyikan itu, yang kelihatan langsung mata itu mapaci. Tapi pas netam itu di toilet, atau jangan-jangan ada sekolah yang tidak ada toiletnya. Sehingga anak-anaknya kalau mau buang air kecil, pergi ke belakang sekolah, cari posisi. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh ada lagi. Saya ingin informasikan bahwa utamanya teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah di kota, TPA kita ini bebannya sudah berat. Ya, bertonton tiap hari diangkut sampah-sampah, termasuk sampah plastik. Padahal sesungguhnya hari ini sampah plastik itu sudah bernilai rupiah. Saya pernah dengan Pak Aslat ini mengunjungi suatu pabrik plastik di kota Goa. Kita bawa para pemerhati lingkungan. Semua jenis plastik itu ternyata ditampung, dibeli, bertonton pakai tronton, pakai apa namanya, sudah sudah melebihi batas, maka ini problem baru. Kita mau bawa kemana lagi sampah kalau TPA kita sudah out of capacity-nya sudah lewat batas. Nah, sehingga upaya untuk memilah-milah sampah, memanfaatkan sampah ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon, salah satu indikator yang dinilai adalah bagaimana pemanfaatan sampah-sampah plastik, sampah-sampah bekas. Ini juga kan ada kaitannya sama program sekolah adiwiyata. Saya minta tolong angkat tangan yang pernah juara sekolah adiwiyata. Saya tahu ada yang pernah juara. SD mana, Pak? 26 Pakola. Ibu? Yang 43. Ibu? SD 19 Duaor. Ya. SD 2 Kampung Baru. SD 2 Kampung Baru. Nah, ya, termasuk bukan hanya catnya yang bagus, tetapi tumbuh-tumbuhannya juga bagus, tempat sampahnya juga bagus. Nah, ini kebersihan lingkungan. Tetapi dalam sehat bukan hanya kebersihan lingkungan, butuh kesehatan fisik. Dan yang penting adalah kesehatan non fisik. Kalau kesehatan fisik bisa diinterap. Tentu di sekolah nanti ada pemberian makanan, Pak, ya. Tolong ini identifikasi Bapak Ibu kepala sekolah.
yang memang sengaja sadar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang seharusnya tidak ada dalam dunia pendidikan. Contohlah misalnya, camosan aja sana eke. Ini bahasa sudah tidak bisa lagi kita pakai, Pak. Biasa ada guru tidak sengaja, sudah diajarkan, memang ada desa. Akhirnya keluarlah bahasa. Nah, ini tanggung jawab saja kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kepada Dinas Pendidikan. Jadikan amanah ini tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sehingga kalau ada anak-anak yang tidak bagus, tidak sukses, maka itu menjadi tanggung jawab moral dari kita kepala sekolah. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan izinkan saya mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Majene. Ya, salam hormat dari beliau karena beliau ada di Mamuju, ada di Makassar, ada kegiatan penting, sehingga saya disampaikan salam hormat sama kepala sekolah. Ya, dan mudah-mudahan tetap mencintai Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Amin. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program Sekolah Sehat tingkat Kabupaten Majene saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian. Untuk pesantren Pak Kemenak. Pak izin Pak, satu lagi Pak, buang sampah Pak. Ya, kita berdiri semua menghadap ke depan. Fotonya dari depan. Ya. Tidak boleh ada simbol ya. Dimuji Pak, sambutan yang kedua dari Pak Kemenak Pak, walaupun sekali buka Pak. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, yang kami hormati panitia, para kepala satuan pendidikan atau kepala SD Kabupaten Majene. Yang saya hormati saudara saya Kepala Seksi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren, teman-teman dari pembina Pondok Pesantren yang sempat menyambut baik program yang tentu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan teman-teman dari Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Majene ini yang mengadakan sekolah sehat. Kami di madrasah bukan lagi hal baru, namanya sekolah sehat. Ya, ini melakukan penilaian sekolah sehat atau madrasah sehat atau ini. Jadi makanya tadi saya pas sambutan Pak Sekda, saya mau keluar tapi Pak Sekda panggil ya, ternyata tidak salah Pak ya. Ya oleh karena itu saya secara pribadi menyampaikan
juga menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas keterlambatan karena dua agenda kegiatan pada kesempatan ini. Tentu saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa kalau kita merujuk regulasi atau aturan, yaitu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan, di pasal 6 nomor 3, maka satuan pendidikan, khususnya pondok pesantren ini yang saya ingin sampaikan sedikit, yang tidak memiliki fasilitas yang digunakan, maka pemerintah harus hadir menyiapkan kebutuhan daripada satuan pendidikan tersebut. Contohnya misalnya kalau kita menuju masalah sekolah sehat, tentu yang dibutuhkan adalah tentu ada UKS-nya. UKS-nya ini tentu difasilitasi oleh pondok pesantren, difasilitasi oleh satuan pendidikan atau sekolah dasar yang mengisi di dalamnya itu ketika ada yang kurang yang dibutuhkan, maka pemerintah dalam hal ini panitia ini bisa memfasilitasi. Itu kita bicara regulasi aturan. Dan isu yang berkembang sekarang ini ada 4 hal untuk menanamkan anak kita atau madrasah kita atau pondok pesantren kita atau sekolah dasar kita sehat. Yang pertama adalah kebijakan. Apakah kebijakan ini hanya tataran konsep saja yang harus betul-betul, mungkin ada alumni dari SDA, alumni dari SDB, pondok pesantren, madrasah, itu mengabdikan dirinya kepada sekolah tempat asalnya. Ini juga bisa diinventarisasi, tentu dari SD ini ada dokter. Semua alumni itu kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kepada Bapak dan Ibu. Mohon